الشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Qala musanniful kitab rahimahullah wad dalilu ala wujubil wahdaniyah tilahu ta'ala wujudul alam. Para jemaah kita lanjutkan kajian kita yang lalu sampai pada kajian wajib bagi Allah bersifatan wahdaniyah. Intinya dalam kajian kemarin kita menguraikan wahdaniyah itu dalam makna bukan bilangan kumpul atau bilangan pisah pada zat maupun sifat maupun afalnya, yang menyimpulkan itulah wahdaniyah. Wahdaniyah itu menafikan adat, menafikan bilangan kumpul maupun bilangan pisah. Itulah makna esa bagi Allah. Dan lanjutnya, apa pembuktiannya bahwa Allah itu bersifat esa? Sini wa dalilu, dan dalil atau tanda bukti pada wajibnya Allah bersifat wahdaniyah, yakni dibuktikan, tanda buktinya adalah wujudul alam, adanya alam ini. Adanya alam ini menunjukkan bahwa Allah itu tidaklah ada duanya, bahwa Tuhan itu tidak ada duanya. Maka di sini bagaimana cara membuktikannya? Kok dengan dalil wujudul alam? Falau kana lahu syarikun fil uluhiyah la yahlul amru wa amma an yattafiqa ala wujudil alam bi ayakula ahaduhuma ana aujadahu wa yaqulul akhar ana aujiduhu ma'aka
li ta'awanu alaihi wa imma an yakhtalifa fayaqulu ahaduhuma ana awjadul alam bi qudrati wa yaqul akhar ana uridu adamu wujudihi. Ini kita gambarkan begini. Seandainya ada dua Tuhan, seandainya Tuhan itu ada dua, maka akan ada dua kudrat, dua irodah. Ada dua kekuasaan, ada dua kehendak di dalam menjadikan wujudnya alam. Kita mengadakan satu dialog misalnya nih. Kemarin kita sudah artinya gambarkan begini. Seandainya Tuhan itu ada dua, apalagi kok banyak ya. Kita kemarin kan kita mengatakan Tuhan yang diakui oleh orang Nasrani dan Tuhan yang diakui oleh orang Islam. Kita pertanyakan sama apa enggak sih kan gitu ya. Kalau seandainya sama ya ada duanya. Kalau beda juga ada duanya. Karena jenisnya sama jenis Tuhan. Maka sudah kita bahas bahwa di situ Tuhan itu bukan satu jenis atau satu bagian. Tidak ada, bukan jenis atau bukan bagian. Kita kadang ketipu dengan pemahaman orang-orang tertentu ya. Saya ngomong, ya bedalah Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam. Kalau Tuhan itu beda, kita tanya lagi. Lah yang menciptakan alam semesta ini Tuhannya orang Kristen apa Tuhannya orang Islam? Lah. Umpamanya yang menciptakan alam semesta wujud alam ini diciptakan oleh Tuhannya orang Kristen, berarti Tuhannya orang Islam apa? Ya nganggur lah. Berarti kita ini yang bikin siapa kan begitu kan? Apakah kita itu yang bikin Tuhannya orang Kristen? Apa kita yang bikin Tuhannya orang Islam? Akhirnya apa? Bisa-bisa kan dua Tuhan ini kan, ya namanya dua Tuhan itu pasti punya dua kudrat dan punya dua irodah. Karena begini alasannya. Seandainya misalnya Tuhannya orang Islam yang bikin alam, Tuhan orang Islam juga nggak mau, saya juga mau bikin alam. Sama-sama punya kehendak dan sama-sama punya kemampuan. Yang terjadi alam ini mau wujud apa enggak sih? Digambarkan satu mau bikin siang, satu mau bikin malam. Satunya ngomong, saya mau bikin malam, saya juga mau bikin siang. Karena apa? Keinginannya berbeda nih. Maka yang terjadi siang apa malam? Maka siang tidak terjadi, malam pun tidak mau terjadi. Lah tidak terjadinya siang dan malam itu sudah mustahil. Karena apa? Sudah kita lihat sendiri keadaannya, ada malam dan ada siang. Satunya kepingin menjadikan malam, berkehendak membuat malam, satunya berkehendak menjadikan siang. Maka yang lestari atau yang lestari itu yang sukses di dalam hal menjadikannya ini Tuhan yang satunya apa Tuhan yang satunya? Ya enggak dua-duanya. Akhirnya dua-duanya apa sifatnya? Lemah. Karena satunya ingin menjadikan malam, satunya ingin menjadikan siang, satunya ingin menjadikan malam terhalang dengan keinginan yang menjadikan siang. Yang satunya ingin menjadikan siang terhalang dengan keinginannya menjadikan
malam. Hasilnya apa? Hasilnya enggak siang, enggak malam. Karena kita bicara siang malam ini alam gitu saja ya. Nah, siang dan malam itu kan ada. Dan siang dan malam itu dibikin lah, yang bikin siang dan malam itu siapa? Tuhan siapa? Namanya Tuhannya orang Kristen mau bikin malam, Tuhannya orang Islam mau bikin siang, terjadinya siang apa malam? Akhirnya malam tidak terjadi, siang tidak terjadi. Alasannya apa? Keduanya itu punya kelemahan karena keinginannya dua-duanya tidak tercapai. Masa Tuhan ingin menjadikan sesuatu kok tidak tercapai, itu kan mustahil. Maka alam ini menuntut, siangnya menuntut tidak boleh ada dua Tuhan. Yang menuntut, menolak tidak boleh adanya Tuhan itu adalah yang dijadikan. Si siang itu sendiri atau si malam itu sendiri. Kita gambarkan itu. Ya kayak macam gampang lagi lah. Secara doruri saja bisa dilihat. Ya, artinya nggak perlu dipikir secara dalam, diajak debat saja. Artinya diajak dialog. Ada dua ayam misalnya mengeluarkan satu telur ya. Telur itu mau nggak keluar dari dua ayam? Ini taruhlah telurnya ayam horen nggak ada lakinya dah ya. Ayam horen kan juga bertelur, nggak ada lakinya juga bertelur. Karena yang bertelur ini ayam betina. Umpamanya satu telur yang keluar dari dua ayam itu boleh apa mustahil? Mustahil. Satu alam keluar dari dua Tuhan misalnya, ya mustahil. Karena apa? Yang dituntut oleh telur ini hanya satu Tuhan, nggak boleh ada duanya. Wujudnya alam ini juga menuntut satu Tuhan, nggak boleh ada duanya. Ini ketika kita ngajak dialog, ayo kita dialog dengan orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan itu ada duanya lah. Apalagi tiga lah. Kalau tiga itu ada duanya nggak sih? Ya duanya ada, tiga sih ya. Oke. Tanya Pak Pendeta. Pendeta sama Kiai lagi musyawarah, lagi dialog ini. Mau mencari kebenaran kan boleh didialogkan. Ini Pak Pendeta, yang sebenarnya yang bikin alam itu Tuhan yang kamu sembah apa Tuhan yang saya sembah, kan begitu. Ini pertama ya jangan melecehkan, ini bukan masalah melecehkan atau tidak melecehkan. Ini cari kebenaran itu bukan melecehkan. Beda dengan kita menghina Tuhan itu jelek lah, itu kan sama-sama mengakui dia punya Tuhan tapi Tuhan yang jelek. Lah itu melecehkan namanya. Tapi kalau mencari kebenaran, kita dialog dulu. Karena apa? Untuk mengetahui dalil daripada wahdanya itu ada sebuah dialog. Namanya hujah sih. Hujahnya hujah akliyah namanya. Dia mengakui tidak boleh Tuhan itu ada duanya, akal masalahnya. Karena alam ini menuntut apa? Penciptanya tidak boleh ada duanya. Yang mengakui bahwa Tuhan nggak ada boleh ada duanya adalah si alam itu sendiri. Alam nggak mau ngakuin lah. Ya, kita kan alam kita nggak mau ngakuin bila mana ada Tuhan ada duanya. Karena apa? Nanti terjadi kebingungan. Ya. Kenapa? Satu punya keinginan mengadakan, satunya punya keinginan tidak mengadakan. Akhirnya tidak terjadi wujudnya alam ini. Lah tidak wujudnya alam ini batal, sudah kelihatan mata, sudah jelas dilihat oleh mata kita semua bahwa alam ini terjadi. Siang itu terjadi, malam juga terjadi. Lagian siang dan malam juga tidak mau dijadikan satu, mesti sendiri. Nah, tidak mau ketemu lah. Namanya itu sudah kita sepakat kata Tuhannya nih. Sudah kita sepakat, kita jadikan kerjasama saja gitu kan. Nah kalau umpamanya terjadi kerjasama, ada dua kudrat menjadikan satu alam. Ini saya dua-duanya ini ketemu apesnya. Nah apesnya bagaimana? Saling membantu.
Satu punya kemampuan mengadakan, satu kemampuan mengadakan, ayo kita kerjasama saja. Setuju. Lah yang namanya kerjasama ini namanya syirik. Terjadi sirkah itu kerja sama, artinya mengadakan persekutuan. Nah, ada bahasa apa tentara sekutu itu kan mengadakan kerja sama. Jadi kerjasama di dalam mengalahkan satu musuh ya. Ya itu namanya sekutu. Seandainya Tuhan itu ada sekutunya kerjasama, sama-sama punya kemampuan, tapi mengadakan alam ini harus kerjasama. Niscaya kedua-duanya itu nampak lemahnya. Nampak ajiz atau nampak lemah. Lah sifat lemah itu mustahil ada pada diri Tuhan. Jadi umpamanya terjadi kelemahan, ya tidak wahdah. Ya. Lemahnya bagaimana? Lemahnya itu mengadakan sesuatu dengan adanya bantuan. Yang namanya kudrat mampu itu ya tanpa ada bantuan. Nggak ada alatnya, juga nggak ada pertolongannya, nggak ada yang nulungin lah. Nah yang namanya sekutu itu ya saling tolong menolong. Seandainya Tuhan itu ada dua, nih saya akan terjadi saling tolong. Nah, udah tolongin dah, saya ini mau bikin alam, ente nulungin deh bagian bikin apa, tiangnya apa bagian. Nah, makanya ini kita lihat ya, orang bikin rumah itu mempunyai kerjanya masing-masing. Satu bagian bikin tiang, satunya bagian apa? Tembok misalnya. Bikin jendela atau bikin apalah. Ini kerjasama di antara dua tukang, maka terbangunlah rumah itu. Ini termasuk mampu apa lemah? Lah lemahnya dilihat dari sisi mana? Dari sisi itu syarik atau kerja sama. Lah seandainya dua-duanya itu tidaklah cocok, artinya tidak satu kemauan lah ya, berbeda pendapatnya. Satunya pingin bikin mengadakan, satunya meniadakan, hasilnya tadi tidak akan terbangun alam semesta ini. Nah. Jadi apabila keduanya wa imma ayah talifa, apabila itu berselisih di dalam mengadakannya, maka apakah akan terjadi alam semesta ini? Jawabnya bagaimana itu? Namanya dua Tuhan ini berbeda pendapat, satunya ingin menciptakan ya, beda dalam keinginan nih. Satunya ingin menciptakan, satunya tidak ingin menciptakan, maka yang terjadi satunya ingin bikin malam, satunya ingin bikin siang, maka yang terjadi siang apa malam? Ia tidak siang, tidak malam. Ini apabila keduanya saling berbeda dalam kemauan. Kemudian wa inittafaqa ala wujudil alam, namanya keduanya cocok, tidak berbeda, tidak ada tidak berlawanan keinginannya, sepakat, kerjasama. Lazim akan terjadi apa? Lazim istima mu'asyirah ini ala asarin wahid. Maka akan terjadi ya istima kesepakatan dua pencipta atas satu ciptaan namanya. Jadi akan terjadi istima mu'asyirah ini al asarin wahid. Lazim akan terjadi kumpulnya dua pencipta atas satu ciptaan. Wahwa, dan itu adalah muhalun. Hal mustahil terjadi. Wa in ikhtalafa ala fala yakhlu
imma an yanfadza murada ahaduhuma ya aw la yanfadza murada ahaduhuma. Dan apabila keduanya saling berbeda dalam keinginannya, yang satu itu nanti terlaksana keinginannya, yang satu tidak terlaksana keinginannya, maka yang diakui Tuhan itu yang terlaksana atau yang tidak terlaksana itu? Yang terlaksana keinginannya apa yang tidak? Nah, berarti yang tidak terlaksana keinginannya itu bukan Tuhan. Satunya pengen bikin malam, satunya itu keingin bikin siang. Nah, di sini maka terjadi perselisihan. Apabila yang terjadinya kok siang, yang satunya ingin jadikan malam itu tidak terlaksana. Lah yang tidak terlaksana keinginannya terhalang oleh yang satunya, itu jelas mustahil itu adalah Tuhan. Jadi mustahillah Tuhan itu kok keinginannya menjadikan alam ini tidak terlaksana. Karena apa? Salah satunya ajaz. Seandainya dua-duanya itu berkeinginan menjadikan alam, itu dua-duanya ajaz. Maka di sini wujudul alam dalil ala wahdaniyatihi ta'ala ala wa ala annahu la syarikalah. Maka terjadinya alam semesta ini menjadi dalil atas keesaan Allah dan atas tiadanya sekutu bagi Allah. Jadi tidak adanya sekutu bagi Allah, maka terlaksanalah wujudnya si alam. Jadi alam ini bisa terlaksana adanya apabila penciptanya itu tidak ada duanya. Sebaliknya, apabila pencipta itu ada duanya, maka alam ini mustahil akan terjadi. Jadi kita mengakui bahwa Tuhan itu wahdaniyah ya. Dengan dalil wujudul alam itu tahu alasannya. Jadi mustahil adanya sekutu bagi Tuhan itu dalilnya ya, harus dengan dalil. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada sekutu, apa dalilnya? Itu dalilnya dalil akli. Akalnya harus tahu alasannya. Jangan sampai akal itu tidak tahu alasannya, ikut-ikutan saja. Nanti ya jadi apa? Imannya orang yang taklid. Nah, kalau imannya taklid, itu ya mukhtalaf. Mukhtalaf itu diperselisihkan sahnya. Karena sahnya ibadah itu ya ma'rifatillah. Jadi ibadahnya enggak dihitung orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka fawujudul alam dalilun ala wahdaniyati ta'ala wa ala annahu la syarikalah bi fi'li minal af'al. Ya. Artinya di dalam menciptakan dari beberapa pekerjaannya. Di rumahnya Allah Ta'ala punya berapa kerjaannya Pak? Ini ketika menciptakan alam semesta ini kerjanya siapa? Jadi kerjanya Allah Ta'ala. Wala wasitat, dan tidak ada perantara fi fi'li jalla wa azza, fi fi'li jalla ta'ala, di dalam menjadikan alam semesta ini tidaklah adanya perantara. Perantara itu ya mulu, artinya penolong lah ya, ada yang bantuin lah. Seandainya Tuhan itu bikin alam ini ada yang bantuin, niscaya Tuhan itu ajaz. Ada yang bantuin, itu mau itu yang bantuin alat apa saja, itu niscaya Tuhan itu ajaz. Jadi nanti dengan mustahilnya Tuhan itu ajaz, maka wajib Tuhan itu bersifatan kudrat. Maka kudratnya Allah Ta'ala itu ya wahdaniyah, tidak ada duanya. Wahwa, dan dia Allah itu al-ghaniyyu, ghaniyul mutlak.
dan dia Allah itu adalah tidak berkebutuhan, ya. Nanti tidak butuh. Nah, tidak butuh bagi Allah Ta'ala itu mutlak. Bukan tidak butuh itu maknanya muqayyad. Ya, orang kok umpamanya tidak, kalau tidak butuh atau ghani yang muqayyad, yaitu berkaitan dengan adanya sesuatu, itu ghani itu yang disifatkan kepada makhluk. Kalau ghani yang disifatkan pada Allah Ta'ala itu mutlak. Artinya mutlak itu tidak berubah. Tidak berubah, mau itu adanya alam itu ada, maupun alam itu tidak ada. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta tidak butuh kepada perantara dan tidak butuh juga kepada yang diciptakan. Misalnya itu tidak butuhnya secara mutlak. Nah, di situ bisa kita ambil maknanya bahwa adanya alam, tidak adanya alam itu tidak artinya mutlak Allah Ta'ala tidak punya sifat butuh. Nanti Allah Ta'ala bikin alam ini bukan artinya menunjukkan tidak punya kebutuhan. Tidak ada alam ya di sini mutlak. Alam dibikin juga mutlak. Artinya mutlak di sini mutlak tidak butuhnya. Sudah kita lihat dari makna qiyamuhu binafsih. Jadi makna tidak butuh bersifatan wahdaniyah itu mana adalah la yaftakiru anil maf'ul. Tidak butuh kepada yang diciptakan. Wahdaniyah itu ya qiyamuhu binafsi. Artinya tidak punya kebutuhan kepada wasithah, tidak punya kebutuhan kepada maf'ul. Kalau kita pahami bahwa Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada pencipta, memasukkan artinya wajib bersifatan qidam, baqa. Ya, Allah Ta'ala tidak butuh kepada zat, memasukkan bahwa Ta'ala itu bukan sifat, memasukkan qiyamuhu binafsi. Lah di sini Allah Ta'ala tidak butuh kepada yang diciptakan. Itu memasukkan makna wahdaniyah. Allah Ta'ala tidak butuh kepada perantara, ini memasukkan makna wahdaniyah. Jadi makna wahdaniyah itu meliputi daripada qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, itulah wahdaniyah. Wahdaniyah itu punya makna ghaniyul mutlak. Tidak punya kebutuhan terhadap apa yang diciptakan, tidak punya kebutuhan terhadap perantara. Maka wa min hadzal dalil, dan dari dalil ini ya'lamu annahu la ta'sira li syai'in minan nar, bisa menjadi pengertian bahwasanya tidak ada asar atau tidak ada bekas bagi sesuatu baik itu dari api maupun golok dan makan. Jadi tidaklah ada api yang menjadikan gosang, tidak pula peso menjadikan terpotong, dan juga tidak pula makan itu menjadikan kenyang. Balil Allah Ta'ala yahlukul ihraq fi syai'in alladhi mashathun nar. Kan tetapi hanya Allah lah yang menciptakan gosang di dalam sesuatu yang mana tersentuh api. Jadi apa yang terjadi bila orang itu tersentuh api kok jadi gosang, itu bukan karena tersentuh api. Allah Ta'ala menjadikan gosang ketika orang itu tersentuh api. Jadi ini jelas. Kalau katakan orang ngomong, itu orang gosang, sebabnya gosang itu ya tersentuh api. Nah ini berarti apa? Bisa menganggap bahwa
bukan Tuhan yang menjadikan gosang, akan tetapi yang menjadikan gosang itu sebab perantara tersentuhnya si api. Ada pemahaman demikian, bahaya itu. Wa yakhluqul qat'i wa yakhluqul qat'a fi syai'in ladzi basyarathu sikin inda mubasyiratiha. Mamanya ya, dan menciptakan sesuatu itu terputus yang mana di ditempelkan ketempelan peso misalnya ya. Ketika tertempel peso, di situ Allah Ta'ala menjadikan putus. Boleh saja kena peso, Allah tidak menciptakan putus, boleh kan? Boleh saja orang itu tersentuh api, Allah tidak menjadikan gosang, ya boleh. Karena yang menjadikan gosang, menjadikan terputus itu Allah Ta'ala. Bukan karena api dan bukan karena peso. Peso itu tidak bisa menjadikan apa-apa. Api juga tidak bisa menjadikan apa-apa, karena api itu sesuatu yang dijadikan. Kemudian warai inda syarbi, dan seger ketika minum. Nah, ketika kita itu minum, Allah menjadikan segar, bukan air yang menjadikan segar. Kemudian faman ya'taqada, maka barang siapa mengiktikadkan annan nar muharriqatun bi tab'iha, bahwa sanya api itu menggesangkan ataupun menggosongkan dengan tabiatnya. Namanya si api itu punya tabiat, punya watak menggosongkan sesuatu yang tertempel pada dia. Kemudian walma, dan air yarwi bi tab'ihi, dan air itu menyegarkan dengan wataknya. Wahakadha, maka pendapat atau i'tiqad yang demikian bahwa kafirun. Itu artinya i'tiqad yang demikian itu hukumnya kafir. Orang mengiktikadkan bahwa yang menjadikan segar itu adalah air karena wataknya air itu menyegarkan. Watak itu sifat ya. Sifatnya air menyegarkan, sifatnya api menggosangkan. Itu punya pendapat demikian, itu hukumnya kafir. Kafir itu bil ijma, tidak ada yang, artinya tidak ada yang berselisih. Ulama itu sepakat. Nah, ijma itu berarti atas dasar itu hukum syar'i, mengatakan hukum kufur orang yang mengiktikadkan, meyakini bahwa yang artinya yang menjadikan gosang itu adalah api karena sifat api itu menggosangkan, sifatnya air itu menyegarkan, sifatnya peso yang tajam itu adalah memotong, seluruhnya itu, maka i'tiqad demikian, i'tiqad itu menjadi orang yang kafir. I'tiqadnya orang kafir demikian. Dan mengiktikad demikian kafir itu secara ijma. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang tidak belajar ilmu tauhid, ya pasti dia punya pendapat demikian. I'tiqadnya selamanya begitu. Nah, selain itu, wa man ya'taqada annaha muharriqatun bi quwwatin khalaqahallahu fiha fa huwa jahilun. Nah, selain daripada tadi sifatnya api ya yang menggosangkan, ada yang sebaliknya, orang yang mengiktikadkan bahwa api itu menggosangkan dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pada dirinya si api, wa huwa jahilun, maka pendapat itu pendapat yang bodoh.
Oh, itu Allah Ta'ala bikin kekuatan pada api, bikin kemampuan pada si api menggosangkan. Pendapat demikian itu pendapat yang bodoh. Udah bodoh, fasikun, jahilun, fasikun. Karena apa? Li'adami ilmihi bihaqikotil wahdaniyah. Karena tidak tahunya hakikatnya wahdaniyah. Tidak tahu hakikatnya bahwa Allah Ta'ala itu bersifatan wahdaniyah. Dianggap Tuhan itu menciptakan kekuatan pada api, ya kan? Udah kemampuan lah, bikin kemampuan api itu bisa menggosangkan karena ada kemampuan atau sifat itu ada yang dibikin oleh Allah Ta'ala. Kayak jadinya apa? Jadinya perantara. Itu Allah Ta'ala bikin perantara, bikin kekuatan pada api, atau kemampuan pada api itu menggosangkan. Ada suatu kekuatan yang dibikin oleh Allah Ta'ala pada dirinya si api, hingga api itu mengeluarkan asar yang demikian ini sudah bodoh, fasik. Karena apa? Tidak pahamnya ilmu tauhid. Orang tidak memahami ilmu tauhid itu selamanya begitu terus. Allah berikanlah aku kekuatan supaya aku ini bisa apa? Nah, kayak minta kudrat lah ya. Orang minta kemampuan. Berilah saya ini kemampuan itu kayak menit. Ya Allah, berilah saya ini kemampuan. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu bisa bikin kemampuan. Bikin kudrat lah. Lah kemampuan yang dibikin oleh Allah Ta'ala pada diri orang itu, kemudian orang itu bisa apalah. Tuhan bikin kemampuan pada api saja bisa, maka Tuhan menitipkan kemampuan, bikin kemampuan pada api. Kemampuan yang diciptakan Tuhan pada diri api itu bisa menggosongkan. Lah paham yang demikian, itikad yang demikian, itikad yang goblok. Goblok fasik. Karena apa bisa goblok fasik? Karena tidak tahunya Allah Ta'ala itu bersifatan wahdah. Ya, dia orang kalau nggak ngaji tauhid itu demikian terus pahamnya nanti. Kalau yang pertama jelas kafir sudah ya. Kalau ini goblok, fasik lagi. Nah, goblok fasik itu li adami ilmi bihaqaqatil wahdaniyah. Wa hadza huwa dalil ijmali. Dan tadi bahwa terciptanya alam semesta ini menjadi pembuktian wahdaniyahnya Allah Ta'ala, itu adalah dalil secara ijmal. Alladzi yajibu ala kulli syahsin, yang mana dalil ijmal itu menjadi kewajiban bagi tiap-tiap seseorang. Ma'rifatuhu, di dalam pengetahuannya, min zakari wa unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya waman lam ya'rifhu, dan barang siapa tidak mengetahui dalil ini, dalilnya wahdaniyah, maka fahuwa kafirun, maka dia itu hukumnya kafir. Kafirnya ia tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal keesaan Tuhan, tidak tahu buktinya keesaan Tuhan, itu belum tercapai keimanannya. Orang yang tidak tercapai keimanannya jadi apa? Kufur. Ya, untuk tercapai keimanannya kita wajib makrifat, karena makrifat wahdaniyah bidalil ini menjadi syarat sahnya iman. Dan sampai kita terlunta-lunta di dunia, juga terlunta-lunta di akhirat. Orang yang terlunta-lunta tadi karena nggak mengenal siapa yang menciptakan dirinya, nanti ya juga di dunia terlunta-lunta, apalagi di akhiratnya. Fahuwa kafirun inda Sanusi wa Ibnul Arabi. Wallahu ta'ala yatawalla hadaka. Kemudian wal kitam wal baka wal mukhalafa lil hawadis wal qiyamu bi nafsi wal wahdaniyah, itu adalah sifatun salbiyatun. Itu adalah sifat salbiyah. Artinya maknanya salbun wa nafi, maknanya tidak atau tiada.
Salbun maknanya tiada. Artinya salbun amrun ma la yaliku fi haqqihi ta'ala. Salbun, salbiah itu nisbah ya. Salbiah itu takrifnya apa? Salbun amrun ma la yaliku fi haqqihi ta'ala. Sesuatu yang tidak pantas disifatkan kepada Allah Ta'ala. Ya anna kula minha nafiyun anillah. Karena sesungguhnya semua bagian-bagian yang sudah kita bicarakan, baik itu kitab sampai wahdaniyah, itu nafi, sifat nafi bagi Allah Ta'ala Azza wa Jal. Ma la yaliku bihi, apa-apa yang tidak pantas terjadi pada sifatnya Allah Ta'ala. Kemudian as-sifatu sabi'atu wajibatu lahu ta'ala kudratu. Kemudian sifat yang ketujuh wajib bagi Allah Ta'ala itu persifatan kudrat. Wahiyah yang namanya sifat kudrat adalah sifatun tu'assirul mungkin wujud awil adam. Sifat kudrat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Jadi wajib Allah Ta'ala itu persifatan mampu. Mampu di sini tu'assirul mungkin. Mampu tu'assirul mungkin wujud awil adam. Itu asiru itu membekasi atau menimbulkan mungkin itu terjadi adanya atau mungkin itu terjadi tidak adanya. Jadi, wajib bagi Allah Ta'ala persifatan mampu. Mampu di dalam hal tu'assirul mungkin awil adam. Jadi, menimbulkan mungkin wujud atau mungkin itu tidak terjadi. Jadi, maka fata'ata'aluku bil ma'dum fatujiduhu ka'ata'aluki habika qabla wujudika. Wajib qidam. Qidam itu sifat mampu di dalam hal menimbulkan mungkin wujud atau mungkin adam. Maka diwujudkannya si mungkin itu kata alukiha bihka fatujiduhu kata alukiba qabla wujudika. Jadi sebelum kita ini ada pada mungkinnya, ini kita keta'aluk oleh kudrat. Karena kudrat itu berta'aluk kepada mungkin. Di semua mungkin yang khas, mungkin yang khas itu adalah yang jaiz wujudnya. Itu semua keta'aluk oleh kudrat dan iradah. Nah, sebelum kita ini terjadi, kita mungkin terjadi. Sifat kita itu masih mungkin. Ya, kata alukiha bil jismil ladzi aradallah ya'damuhu. Ya, kata aluki bika qabla wujudika, sebagaimana ta'aluknya si kudrat pada diri kita sebelum kita ini terjadi. Itu namanya mungkin ya. Itu kita ini selalu mungkinnya kita wujud itu berhadapan terus kepada kudrat. Pada sifat kuasanya Allah Ta'ala itu berta'aluk kepada mungkin yang kayak mungkin kita ini belum terjadi. Kayak mungkinnya kita mati ini kan belum terjadi. Mungkin mati ini berhadapan terus dengan kudrat. Tinggal nunggu saja. Ya. Bagaimana ta'aluknya sukudrat bil jismi dengan jisim yang mana aradallahu i'damuhu, Allah Ta'ala berkehendak meniadakan fayasiru biha ma'duman, maka terjadinya itu tidak ada. Umpamanya gini, gambarkan di sini sebagai penggambaran. Apabila
Allah Ta'ala menghendaki terjadinya sesuatu dari perkara mungkin itu tidak ada, maka dijadikan tidak ada. Jadi tidak adanya diwujudkan atau dijadikan, adanya apa lagi? Karena si mungkin itu selamanya mungkin itu nerima. Mau ditiadakan wujudnya, mau diadakan wujudnya itu sesuai dengan irodahnya. Cocok dengan irodahnya. Nah, apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala si mungkin itu terjadi, maka si mungkin ada maupun tidak ada itu ada di dalam kekuasaan Allah. Artinya apabila dikehendaki Allah Ta'ala tidak adanya, fayasiru biha ma'duman, la syai'in, tidak ada sesuatu. Wa hadza ta'alluq tanjizi, bimana annaha ta'alluq bil fi'li. Jadi yang namanya ta'alluq tanjizi itu adalah ta'alluq dengan fi'li. Fi'li itu adalah prakteknya. Jadi ditimbulkannya si mungkin itu terjadi adanya, itu namanya tanjizil hadis. Lah, sebelum mungkin itu nampak bagi kita, itu ta'aluknya si mungkin pada suluhi qadim. Ta'aluk suluhi dan ta'aluk tanjizi gitu saja ya. Ta'aluk suluhi ini keta'aluknya si mungkin itu selalu berhadapan dengan kudrat dan irodah, tidak henti-hentinya ada di dalam kekuasaan kudrat dan irodah sebelum dikeluarkan, wujudnya. Jadi kita sebelum dikeluarkan wujudnya itu masih dalam keadaan mungkin ya. Ya, kita gambarannya, kita sebelum kita mati itu sama siapa? Masih mungkin mati. Nah, keadaan kita mungkin mati itu ya sholah enggak? Kesolahan. Ketika nanti disentuh oleh fi'lu, artinya dimatikan, dikeluarkan matinya, maka akan keluar mati kita, berganti hidup kita dengan mati. Itu seterusnya begitu. Jadi kembali bahwa sini wajib persifatan kudrat dan irodah bagi Allah Ta'ala menghadapi semua perkara yang mungkin, yang khos. Jadi khususnya semua perkara yang mungkin itu berhadapan kepada kudrat dan irodah. Jadi yang keta'aluk ya, kudrat dan irodah itu berta'aluk hanya kepada mungkin yang khos-khos saja. Ini untuk menggambarkan jangan sampai kita ini tidak memahami hukum akli, bahwa kudrat dan irodah ini tidak berta'aluk kepada apa yang wajib dan mustahil. Wajib dan mustahil itu tidak keta'aluk oleh kudrat dan irodah. Yang keta'aluk oleh kudrat dan irodah itu adalah perkara yang jaiz. Kita tiada ya diwujudkan, ada juga diwujudkan. Lah bagaimana tiada kok diwujudkan? Ya diwujudkan tiada ada. Bukan hanya artinya bukan hanya nampak saja, enggak nampak juga diwujudkan. Nah, itu saja ya. Untuk malam ini kita membahas wahdaniyah serta dalilnya wahdaniyah. Kemudian kita bicara tentang wajib persifatan kudrat. Insyaallah akan kita lanjut pada esok hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna lil
فتب علينا توبة تغسل كل استر لنا العورات وآمن روعاته لدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الحلال كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بكل سؤال صلى وسلم ربي الحبي وآله وصحبه وسي صحبي والحمد لله في البدء والتناسب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.